Halo, balik lagi sama gue Eski dari Telset. Kalau beberapa tahun terakhir kita bicara soal mobil listrik, narasinya hampir selalu sama. Hemat, modern, canggih, dan yang paling menggoda adalah pajaknya yang ringan alias murah. Bahkan nyampe nol. Kalimat beli mobil listrik lebih murah biaya kepemilikannya selama ini jadi mantra marketing paling ampuh bagi para sales. Dan jujur itu bukan gimmick, memang benar adanya. Pajak ringan, biaya isi daya murah, servis lebih simpel, insentif pemerintah banyak. Ibarat masuk restoran all you can eat, mobil listrik selama ini seperti dapat promo buy one get five. Tapi sekarang situasinya berubah. Mulai 1 April 2026, pemerintah resmi mengubah aturan main. Mobil listrik tidak lagi bebas pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan juga tidak lagi otomatis bebas bea balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB. Ya, betul. Kata bebas yang selama ini jadi sahabat baik para calon pemilik EV sekarang mulai pensiun. Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Dan inti pesannya sederhana. Mobil listrik sekarang dianggap kendaraan normal dalam sistem perpajakan. Apakah ini kabar buruk? Apakah era mobil listrik murah selesai? Atau justru ini tanda industri mobil listrik Indonesia mulai dewasa? Mari kita bahas. Kita mulai dari awal. Kenapa mobil listrik dulu dapat banyak insentif? Jawabannya sederhana, karena pemerintah butuh pasar. Waktu mobil listrik pertama didorong besar-besaran, kondisinya cukup sulit. Harga mahal, charging station sedikit, orang masih takut, range anxiety tinggi, dan banyak yang berpikir kalau baterainya habis di jalan gimana? Seolah-olah mobil listrik itu seperti HP 5% tanpa charger yang bikin penggunanya panik. Karena itu, pemerintah turun tangan. Strateginya cukup jelas buat mobil listrik jadi menarik secara ekonomi supaya semua orang mau coba mobil listrik. Dan caranya gimana? Ya tentu aja, pemerintah kasih insentif. Dan insentifnya nggak nanggung-nanggung, banyak. PKB 0%, BBNKB 0, diskon PPN, PPNBM ringan, atau 0 juga bea masuk dipermudah. Semua itu dilakukan untuk satu tujuan, mempercepat adopsi mobil listrik di Indonesia. Dan setelah itu hasilnya cukup terasa. Lihat aja beberapa tahun terakhir masuknya secara agresif, datangnya juga dengan strategi harga yang kompetitif. Para perusahaan mobil listrik mulai membangun pijakan, memperkuat posisinya. Selain itu, charging station semakin tersebar dan yang paling penting, orang sudah mulai percaya sama mobil listrik. Dulu beli mobil listrik itu seperti jadi early adopter. Sekarang mulai jadi keputusan yang rasional. Nah, ketika pasarnya udah mulai kebentuk, pemerintah mulai ngubah strategi. Dan disinilah kita udah masuk ke fase baru. Kenapa sekarang pajaknya kembali dikenakan? Ada 3 alasan besar. Yang pertama itu, pasarnya dianggap udah cukup matang. Kalau dulu EV itu niche market, sekarang sudah mulai masuk arus utama. Bahkan di parkiran mall sekarang mulai banyak mobil listrik. Dulu lihat mobil listrik itu seperti kayak lihat unicorn. Sekarang udah kayak lihat kopi susu. Di mana-mana ada. Artinya pemerintah merasa stimulus awal sudah besar. Yang mana ini pasarnya udah kebentuk dan udah hidup. Dan pasar yang hidup tidak bisa terus disubsidi selamanya. Karena subsidi itu ibarat roda bantu sepeda. Berguna di awal, tapi kalau dipakai terus sampai umur 30 tahun, ada yang salah kan? Ya, alasan kedua, fokus pemerintah sekarang udah mulai bergeser. Dulu fokusnya untuk konsumsi, sekarang fokusnya untuk produksi. Ini penting. Pemerintah sekarang lebih tertarik membangun industri daripada sekedar mendorong penjualan. Karena menjual mobil itu bagus, tapi memproduksi mobil di dalam negeri jauh lebih strategis. Karena dengan memproduksi mobil di dalam negeri, lapangan kerja, transfer teknologi, rantai pasok lokal, pajak industri, dan penguatan manufaktur nasional sudah mulai terbentuk. Selain itu, yang paling menarik adalah Indonesia punya nikel. Punya potensi baterai, punya pasar besar. Jadi logikanya sederhana. Kenapa jadi pembeli kalau Indonesia bisa jadi produsen? Alasan ketiga yaitu tekanan fiskal. Setiap insentif itu ada biayanya. Kalau negara kasih pajak 0 berarti ada potensi pendapatan yang hilang. Dan ketika volume mobil listrik semakin besar, potensi kehilangan itu juga makin besar. Negara juga harus realistis karena anggaran negara bukan pohon mangga, tidak bisa dipetik tiap musim. Nah, sekarang pertanyaan penting. Apakah pajak langsungnya mahal? Jawabannya belum tentu. Dan ini yang sering disalahpahami. Aturan baru memang membuat mobil listrik jadi objek pajak. Tapi bukan berarti semua langsung bayar penuh. Karena pemerintah daerah masih punya kewenangan memberi insentif. Ini penting, dulu sistemnya nasional, sekarang lebih lokal.
Dulu bebas pajak secara luas, sekarang daerah bisa menentukan. Misalnya bisa kasih pembebasan, bisa kasih diskon, bisa kasih tarif normal. Artinya sekarang biaya kepemilikan jadi tidak seragam dan ini menarik karena keputusan beli mobil bisa dipengaruhi sama domisili tempat tinggal pembelinya. Bayangin ada situasi absurd, orang pindah alamat bukan karena dekat kantor, tapi karena pajak mobil listriknya lebih murah. Sekarang bicara dampak harga. Karena pajak bukan satu-satunya faktor, ada faktor impor. Selama ini banyak mobil listrik impor menikmati insentif. Biaya masuk rendah, relaksasi tarif, kemudahan masuk. Tapi beberapa fasilitas itu selesai di awal 2026. Dan efeknya sederhana, harga unit impor bisa naik. Ini terutama terasa untuk merek yang masih CBU alias completely built up. Kalau belum punya produksi lokal, struktur biaya berubah. Dan siapa yang bayar? Yaitu konsumen. Karena dalam industri otomotif, biaya tambahan jarang diserap penuh produsen. Biasanya dilempar ke harga jual. Mari kita buat simulasi sederhana. Katakan ada mobil listrik harganya 500 juta. Sebelumnya PKB 0, BBNKB 0, PPN diskon, biaya awal relatif ringan. Sekarang misalnya PKB-nya 1%. Itu udah 5 juta per tahun. BBNKB misalnya 10%. Bisa sampai 50 juta. Belum faktor PPN, belum biaya administrasi. Tiba-tiba biaya masuk jadi naik signifikan. Dan disinilah istilah penting muncul. Total Cost of Ownership atau TCO. Dulu orang cuma lihat hitung total biaya. Harga beli, pajak, charging, servis, asuransi, nilai jual kembali. Karena beli mobil itu bukan beli sendal. Bukan bayar sekali lalu selesai. Lalu apakah mobil listrik masih worth it? Jawaban gue masih. Tapi hitungannya sekarang lebih rasional. Mari bandingin. Mobil bensin rata-rata biaya BBM-nya itu 3 juta per bulan. Mobil listrik chargingnya mungkin sekitar 800 ribu, selisihnya 2,2 juta. Setahun hemat 26 juta. Kalau pajak tahunannya 5 juta, masih ada margin penghematan 21 juta. Belum bicara servis, mobil listrik lebih sederhana. Tidak ada filter oli, tidak ada busi, tidak ada transmisi kompleks. Lebih sedikit komponen bergerak. Dan dalam dunia mesin, semakin sedikit yang bergerak, semakin sedikit yang bikin pusing. Karena mesin itu seperti punya hubungan. Semakin banyak bagian yang rumit, semakin besar peluang masalah. Jadi secara operasional, EV masih lebih unggul. Tapi barier masuknya lebih tinggi dan ini penting. Siapa yang paling terdampak? Jelas. Brand impor. Karena kehilangan dua perlindungan sekaligus. Insentif impor dan insentif pajak kendaraan. Sedangkan pemain yang sudah punya pabrik lokal relatif aman. Contohnya produksi lokal memberi fleksibilitas biaya. Dan biasanya lebih mudah masuk skema insentif industri. Inilah kenapa sekarang hampir semua brand sibuk bangun pabrik. Karena masa depan mobil listrik di Indonesia bukan sekedar jualan tapi produksi. Ada sisi positif dari kebijakan ini? Ada. Dan cukup besar. Pertama, memaksa produsen serius investasi. Kalau mau kompetitif, bangun pabrik. Kedua, mendorong lokal konten atau TKDN. Semakin banyak komponen lokal, semakin kuat industri domestik. Ketiga, memperkuat rantai pasokan baterai. Dan ini penting karena Indonesia punya nikel besar. Kalau dikelola dengan benar, Indonesia bisa jadi pemain utama di pasar global. Bukan cuma pasar juga, tapi bisa jadi pusat produksi. Namun tentunya ada risiko. Kalau harga naik terlalu cepat, adopsi bisa melambat. Konsumen bisa balik ke hybrid atau kembali ke mobil dengan bensin. Karena pada akhirnya konsumen sangat sensitif pada harga awal. Bahkan kadang lebih sensitif dari notifikasi mantan. Dan ini tantangan besar. Karena momentum mobil listrik di Indonesia sedang bagus, kalau momentum ini hilang, target elektrifikasi bisa terganggu. Kesimpulannya, ini bukan akhir dari mobil listrik, bukan kiamat mobil listrik juga, bukan tanda bahwa mobil listrik gagal. Ini hanya fase baru, yaitu fase dewasa. Dulu mobil listrik tumbuh dengan bantuan negara. Sekarang mobil listrik mulai diuji secara ekonomi nyata. Apakah tetap menarik tanpa subsidi besar? Apakah produsen bisa efisien? Apakah ekosistemnya cukup matang? Karena di fase baru ini, yang menang bukan yang paling murah, tapi yang paling efisien. Paling siap produksi lokal, paling kuat infrastrukturnya. Dan buat konsumen, cara berpikir juga harus berubah. Jangan cuma lihat harga showroom, hitung semuanya. Mulai dari pajak, charging, servis, asuransi, resale value. Karena sekarang beli mobil listrik bukan soal ikuti tren, tapi soal keputusan finansial jangka panjang. Dan kalau dulu pertanyaannya, mobil listrik bebas pajak nggak? Sekarang pertanyaannya berubah, mobil listrik ini masih masuk akal nggak tanpa subsidi? Dan itulah tanda sebuah industri sudah mulai dewasa. Karena kalau sebuah produk hanya menarik saat disubsidi, mungkin produknya belum benar-benar siap.
Tapi kalau tetap menarik tanpa bantuan negara, nah itu baru bukti nilai sebenarnya. Kalau kamu suka topik yang kita bahas barusan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen di bawah juga topik apa yang mau kita bahas di Telset Lounge selanjutnya. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!